Pegang aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat wa bi taufiqihi tazulul aqbat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-mukarramun, para alim, para guru, para ustadz, para hujjaj, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini ya, subuh yang barokah ini kita masih diperkenankan oleh Allah, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, menghadiri kajian, banyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi investasi akhirat kita, yang kelak pada hari kiamat, di hari akhirat kita semuanya akan merasakan betapa amal-amal soleh ini sangat berarti bagi kita semuanya. Salawat beriring salam juga tak lupa pula kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya. Senantiasa kita harapkan syafaatnya. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini kelak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengawali kajian kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama baca zikir, membaca tasbih ya, baca tahlil ya, yang dirangkum ya, sangat pendek tetapi maknanya luar biasa ya. Bahkan dalam sebuah riwayat hadis ya, bahwa kalimat ini kalau sering kita ucapkan sangat lebih ya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan apapun ya yang disinari matahari. Karena semuanya pasti disinari matahari ya. Tapi itu tidak ada apa-apanya. Lebih baik kalimat ini ya dibandingkan dengan apa-apa yang disinari matahari, yaitu kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mari kita awali zikir ini ya, supaya kita akan terbiasa ya, nanti dalam situasi apapun ya kita akan membiasakan zikir ini ya, karena memang ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, pagi hari ini kita akan mengkaji satu bab yang sangat penting dalam fikih muamalah. Dan barangkali kita sering melihat ya, atau barangkali kita juga menjadi pelaku ya. Yang dalam kitab fikih muamalah disebut dengan bab as-simsarah ya. Bab as-simsarah ya. Simsarah ini bahasa Persia, Pak. Ya. Kemudian dijadikan bahasa Arab, simsarah. Apa sih bahasa sederhananya? Simsarah ini ibaratnya kayak perantara, atau orang nyebutnya broker ya, broker atau mediator ya kan. Nah ini kan dalam kegiatan usaha kita ya sering broker, mediator atau apapun ya yang namanya perantara ini sering kita jumpai ya. Misalnya ada orang jual rumah ya, pasti di situ di bawahnya ya ada namanya, yaitu perantaranya, brokernya. Malah ada juga yang nggak mau pakai perantara kan. Ya, tidak menggunakan perantara, berarti langsung kepada penjualnya. Nah, dalam fikih ini disebut dengan simsarah. Ya, ini penting sekali supaya kita ada tuntunannya. Ya. Gimana sih Ustaz? Boleh nggak sih kalau saya mau usaha tapi jadi perantara? Ya, karena ini penting. Orang mau beli rumah, orang mau beli tanah kan kadang semuanya orang nggak paham, ya, nggak ada waktu. Akhirnya udah tolong ini dibantu saya mau carikan rumah yang bagus, ya. Terus sekalian uruskan surat-suratnya, gitu kan. Itu kan sama saja kita memberikan perantara kepada orang lain. Dan ini sekarang sangat banyak ya. Makanya perlu kita ketahui bagaimana di dalam Islam ya terkait dengan adabnya ya maupun juga terkait dengan ketentuan-ketentuannya. Ini. Ya. Simsarah ya ini kalau kita pahami secara bahasa adalah praktek jual beli ya. Ini masuknya adalah bab praktek jual beli. Dulu orang nyebut simsarah ini orang yang suka jualan gandum. Ya. Orang yang suka jualan gandum. Ini bahasa Persia kemudian dijadikan bahasa Arab. Nah, secara istilah ya, simsarah dalam jual beli ini artinya orang yang menjadi perantara antara penjual dengan pembeli ya. Nah, dia yang nentuin kira-kira ini deal atau enggak gitu. Ya, ini deal atau enggak. Atau ada ulama yang mengatakan bahwa yang namanya simsar itu ismun liman ya'malu lil ghairi bi ujratin. Jadi nama seseorang yang bekerja ya, untuk dirinya dengan mendapatkan imbalan. Ya. Jadi ada orang kemudian ini saya carikan motor, saya carikan mobil, ya kan, kerja buat dia, nanti dia dapat upah atau sekarang namanya komisi. Ya. Ini disebut sebagai simsarah. Ya. Bagaimana hukumnya Ustaz? Para ulama sepakat tidak ada yang melarang. Ya, tidak ada yang melarang. Karena ini jelas Rasulullah SAW pernah menegaskan boleh
orang bekerja sebagai broker. Jadi kalau misalnya kita selama ini kerja kita sebagai broker, sebagai perantara, ya, sebagai mediator dan lain sebagainya, nih harus tahu hadisnya. Karena pekerjaan saya ini pekerjaan halal. Ya, saya kerja dapat upah, dapat komisi, ini pekerjaan halal. Apalagi sekarang kan sering ditanya tuh, dalilnya mana? Ya, dalilnya mana? Ada dalilnya. Ya. Nah ini hadis dari Qais bin Abi Gharzah, ya. Kunna nabi'u bil baqi'i fa'atana Rasulullah. Ya. Dulu kami berbisnis berjualan di Baqi, ya. Baqi itu daerah di samping Masjid Nabawi, ya. Namanya Baqi, ya. Nah dulu biasa di situ buat jualan juga, ya. Kemudian datang kepada kami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang kemudian ngasih nama, ya. Ngasih, kalau sekarang istilahnya ngasih brand, ya. Kamu yang kerjaannya seperti itu, ya, saya namain dah Nusammi Samasirah, ya. Saya namain, ya, Samasirah. Faqala ya ma'syarat tujar fasammana bismi huwa ahsanu min ismina, ya. Makanya beliau sampaikan, wahai para bisnismen, para pengusaha, orang yang jualan, ya, maka kami namakan kalian menjadi nama yang lebih baik dari nama kita sendiri, gitu. Jadi nama Samsara itu namanya lebih baik daripada nama orangnya. Thumma qala inna hadzal bay' yahduruhul halaf wal kadhib fashawwibuhu bis sadaqah. Nah, ini hati-hati, ya. Istilahnya kadang namanya orang jual beli, orang bisnis, ya, sedikit-sedikit kadang nyumpah. Kadang bohong, ya, supaya misalnya dagangannya laku dia gede-gedein tuh. Nah, ini barang bagus. Ini barang Masya Allah nih, ya, bukan KW-KW gitu. Nah kadang kan secara namanya juga lisan, ya, sedikit banyak akhirnya kita kadang ngomong sesuatu yang berlebih-lebihan, padahal ya pada hakikatnya tidak sesuai. Maka kata Rasulullah, fasyawibuhu bisadaqah, barengi dengan sedekah. Yang namanya usaha, ya, kadang kita udah hati-hati, ada aja gitu, ya. Mungkin kita ngomong keceplosan, ya. Padahal mah barangnya nggak kayak gitu. Saking pengen orang beli dagangan kita, kadang kita nyeplosan gitu kan. Kalau bahasa anak sekarang mah lebay gitu, ya. Terlalu berlebih-lebihan. Kita nggak tahu. Atau barangkali pas lagi nimbang gitu kan. Nah, ini timbangannya kurang gitu kan, ya. Maka salah satunya adalah kita barengi dengan sedekah. Nah dari hadis ini, ya, menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jelas memperbolehkan. Ya silakan kalau kita misalnya mau jadi perantara, apalagi sekarang dunia usaha online, ya, kita jualan nggak mesti kita punya barang, ya, Pak, ya. Ini ada barang orang nih, bagus nih kayaknya kalau dijual. Kita bilang ke dia, Pak, bisa jualin barangnya. Ya, apalagi kadang kalau yang jualan orang-orang sudah tua-tua gitu kan, nggak tahu dunia-dunia online, ya Pak Ihsan. Makanya di sana anak muda tuh pinter nih. Ini ada yang jualan mie, laku banget itu. Cuma belum ada online-nya. Ya, akhirnya ada yang jualin. Nah ini bisa masuk kategori simsarah. Simsarah. Kemudian juga selain hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini bab simsarah ini kan saat ini sangat dibutuhkan, ya. Karena supaya orang ini tidak tidak dibohongi, ya. Gak semuanya orang tahu mobil, ya kan. Makanya dia kalau mau beli mobil, biar tahu nih mobilnya nggak pernah
kebanjiran, ya mesinnya masih bagus. Karena kan kalau orang nggak mobil, namanya orang mau jual mobil karena dibagusin dulu kan, cat yang bagus, ganti dan lain sebagainya. Nah makanya kadang ngajak orang tuh, ya malah sekarang sudah ada lembaga, sudah ada usahanya ya. Kalau nggak salah kemarin teman katanya bayar 500.000 ya. Nah, ini namanya simsara. Tapi setelah itu orang kan puas, daripada beli sendiri nggak tahu ilmunya, ya tiba-tiba baru sebulan mobilnya ya rusak. Lebih baik dia korban 500.000 ya daripada nanti buat servis sampai 5 juta 10 juta. Ya, ini justru lebih mahal ya. Orang mau beli tanah misalnya ya, makanya kadang calo tanah itu penting juga ya. Penting juga. Ini kita kadang saking semangatnya ada tanah murah ya, misalnya di Sawangan gitu. Masya Allah udah beli ya, sebulan 2 bulan baru ketahuan. Ternyata sertifikatnya nggak ada. Repot. Habis itu yang punya mending 2 ya, ini sampai 3 sampai 4, masya Allah ya. Ini pentingnya simsarah. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menganjurkan, karena ini adalah bagian daripada kemanfaatan ya. Kemanfaatan ya, tentu ya. Orang ketika ingin membantu ya harus ada ujroh ataupun umlah. Ini yang disebut dengan komisi ya. Nah, dalam fikih ya, bab simsara ini apakah termasuk akad sewa ya atau akad ji'alah ya. Ini masuk akad sewa atau akad ji'alah ya. Sebagian ulama ada yang mengatakan ini sama seperti akad ijarah. Akad ijarah itu akad nyewa. Jadi kalau kita minta tolong ke orang, sama saja kita nyewa, kita bayar gitu. Atau ada yang masuk juga dalam kategori akad ijarah, akad ji'alah ya. Bagaimana rukunnya ya, sama kita melaksanakan ibadah sholat ya, puasa ya, itu ada ketentuannya, ada rukunnya ya, ada rukunnya. Nah kalau rukun dan syaratnya ini tidak terpenuhi ya sama, orang sholat ya khusyuk gitu ya, tapi dia tidak membaca Al-Fatihah misalnya, padahal Al-Fatihah menurut mazhab Imam Syafi'i ini adalah bagian daripada rukun ya, maka tidak sah. Atau misalnya puasa ya, nggak makan, nggak minum seharian gitu ya, dari mulai subuh sampai dengan maghrib, tapi kemudian dia tidak niat ya, tidak niat, tetap maka puasanya tidak sah ya, tidak dikatakan sebagai puasa ya. Namanya diet ya, dari pagi sampai malam nggak makan tapi nggak niat puasa ya, namanya diet bukan puasa. Kalau puasa harus ada niatnya ya, niat puasa hari Kamis, niat puasa Kamis, hari Senin niat puasa Senin. Kalau waktunya ayyamul bait ya niat puasa ayyamul bait ya. Jadi ada niatnya. Ya, kelihatannya niat ini ya sederhana tetapi sangat menentukan ya. Membedakan apakah amal itu termasuk digugurkan ataupun tidak ya. Kayak orang mandi ya, misalnya dalam keadaan junub dia mandi bir tapi nggak niat dia mandi besar ya, tetap dia statusnya belum suci ya. Makanya kalau dia ngimpi atau dia misalnya berhubungan dengan suami istri malamnya, paginya harus diniatin dia niat mandi besar ya. Makanya kenapa dalam mazhab Syafi'i itu ya disunnahkan untuk melafazkan niat ya, ini salah satunya supaya kita tidak lupa karena saking pentingnya niat ya. Pertama adalah pelakunya ya, ketika orang ingin menjadi broker, mediator harus ada pelakunya.
Siapa saja itu? Yang pertama adalah orang yang minta bantuan. Ya, bantuan nyarikan rumah, nyarikan mobil ya. Karena kalau nggak ada orang yang minta ya terus dia kerja untuk siapa? Maka tidak bisa. Termasuk ada orangnya. Nah, ada orangnya gitu. Kita nyari orang pengen nganterin beli mobil dan lain sebagainya. Ya, orangnya nggak ada ya, nggak bisa. Kemudian juga ada objeknya, ya, pekerjaannya apa, ya, yang mau dibeli apa, rumah atau mobil, ya, ataupun tanah, ya, ataupun aktivitas-aktivitas ekonomi yang lain. Dan tentu ada namanya ujroh, ya, komisinya. Nah, nanti disepakati itu ya komisinya. Dan yang terakhir adalah as-sighah, ya ini ada ungkapan, ya, ada ungkapan. Ungkapan itu tidak mesti dengan lisan, pokoknya yang menunjukkan ridho. Ya. Bisa jadi nggak ngomong, tapi ya dah, Bismillah, jalan. Ya. Itu namanya ungkapan. Nah, ketentuannya pertama terkait dengan syarat kegiatan ekonominya, usahanya seperti apa. Yushtaratu fil amal alladhi talaba minan simsar injazu hatta tasihha simsarah mayali. Ada beberapa ketentuan. Kalau misalnya usaha itu mau halal, usaha itu mau sah, ya, syarat ketentuannya mau sah. Apa saja? Yang pertama, ayyakunal amalu mahallas simsarah masyru'an. Jadi usaha yang dilakukan itu adalah diperbolehkan, bukan barang yang diharamkan. Nah, mohon maaf, misalnya orang jadi brokernya judi gitu ya. Nah, ada kan? Ada jadi brokernya judi, itu nggak boleh. Mohon maaf, misalnya mohon maaf sekali. Ya kan ada juga yang menjadi perantara, ya, perzinahan misalnya gitu kan. Ya itu nggak boleh gitu. Jadi secara hukum orang simsarah itu boleh, tapi kalau usahanya itu adalah perkara yang diharamkan oleh Allah nggak boleh. Kan ada itu ya istilahnya yang perzinahan itu kan. Nah itu nggak boleh. Atau misalnya dia menjadi perantara tapi untuk ya menyuap misalnya gitu. Di sini ya ada beberapa kasus misalnya kalau mau diterima ya di sebuah pekerjaan misalnya di perusahaan ataupun di lembaga apapun gitu. Dah sini kasih uang saya. Nah, 50 juta saya jamin masuk gitu. Uangnya udah dikasih, ya 50 juta, boro-boro dipanggil, orangnya udah nggak ada. Ya. Nah ini juga harus dilihat. Ya. Jadi usahanya adalah usaha yang halal. Ya. Nah halal ini bisa jadi halal zatnya atau halal dari sisi yang lain. Ya kalau halal yang zatnya ini yang jelas ya, misalnya. Ya, usahanya bukan usaha zina, karena zina jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya menjadi perantara jualan minum khamar ya, minuman keras. Nah, itu juga tidak boleh. Ini jelas haram zatnya. Atau menjadi perantara usaha orang jualan daging, tapi dagingnya daging bangkai ya. Nah, karena dia bangkai, dia bisa berani jual murah tuh. Nah supaya nggak ketahuan, dia pakai perantara. Nah, bang mau nggak jualin daging saya gitu murah? Kalau di pasaran misalnya sampai 40.000, 100.000 gitu ya. Ini saya jual cuma 30 daging sapi gitu ya. Ternyata dagingnya adalah daging bangkai. Nah, itu tidak boleh. Kemudian yang kedua, ada juga haramnya ini haram li ghairihi ya. Haram karena unsur yang lain ya.
Dia barangnya ini adalah halal ya, tetapi cara melakukan transaksinya ini tidak halal. Ya. Seperti ada namanya jual beli talaqi rukban ya. Jadi orang usahanya halal, tapi dia sistemnya adalah sistem motong gitu. Jadi orang belum sampai ke pasar, kita adeng di jalan, kita beli ya. Kita beli di jalan sebelum ke pasar. Padahal orang yang jual nggak tahu harga di pasaran berapa. Ya makanya perlu hati-hati ya. Jadi apalagi yang bakul-bakul yang suka beli barang-barang terus harus jelas ya. Karena nanti terjatuh pada jual beli talaqi rukban. Atau misalnya jual barangnya adalah halal. Kemudian yang kedua ayyakunal amalu fihi masyaqqah. Yang kedua syaratnya orang yang menjual ini ya, pekerjaannya yang butuh butuh usaha keras ya. Ya, butuh usaha keras. Jadi bukan pekerjaan yang remeh-remeh temeh lah istilahnya ya. Jadi memang yang membutuhkan usaha yang keras gitu ya. Karena dalam ketentuan simsaroh ya memang orang minta tolong karena berat ya, tidak bisa dilakukan sendiri. Barangkali karena kesibukannya ya. Barangkali juga karena urusan lain dan lain sebagainya, sehingga dia tidak bisa melakukan secara sendiri ya. Nah kemudian terkait dengan ujrahnya ya, atau komisinya ya. Jadi kalau kita lihat boleh nggak sih kita memberikan komisi ya. Nah ini banyak sekali riwayat misalnya dalam kaidah ada al-aslu fil muamalati al-ibahah ya. illa ayyadulla dalilun ala tahrimnya. Jadi selama enaknya itu kalau dalam prinsip muamalah ini Bapak Ibu sekalian, prinsipnya itu semuanya boleh. Nah beda dalam masalah ibadah. Kalau masalah ibadah itu semuanya haram. Ya, semuanya haram kecuali ada dalilnya. Tapi kalau dalam muamalah semuanya adalah mubah, apa aja mubah, kecuali kalau ada dalil yang mengharamkannya. Jadi kalau misalnya ada nemu, wah ini ada masalah baru ya, kaitannya dengan muamalah, pikiran kita ini boleh dulu gitu ya. Boleh gitu loh. Ya. Jadi boleh dulu, semuanya boleh kecuali yang ada dalil yang mengharamkan. Nah terkait dengan pemberian komisi ini ya pernah dilakukan oleh Ibnu Sirin, Atha, Ibrahim dan Hasan ya. Beliau mengatakan bi ajrin simsari ba'san ya. Tidak pernah mempermasalahkan ujrohnya simsar. Nah, bahkan Abdullah ibnu Abbas juga menguatkan ya, la ba'sa bi ayyaqulu bi hadha thawb fama zada ala kadza wa kadza fa huwa jual ini ya dari saya baju ini harganya misalnya 50.000 ya. Kamu terserah mau jual berapa, saya jual 60.000, 70.000 ya. Asal jangan kemahalan gitu. Karena kalau kemahalan nanti nggak laku-laku gitu. Nih saya punya tanah, saya jual dah semeternya misalnya 2 juta. Serah kamu mau jual berapa gitu kan. Mau jual 2 juta 100, 2 juta 200 ya. Nah tambahannya buat kamu gitu. Nah ini nggak apa-apa ya.
Kemudian juga riwayat yang lain ini dari Ibnu Tawus ya. Riwayat dari Abdullah ibnu Abbas juga mengatakan qultu libni Abbasin ma qauluhu la yabi'u hadirul libad. Qala la yakunu lahu simsar. Jadi ada namanya jual beli hadirul libad ya. Nah, ini kan tidak boleh kecuali yang berasal dari luar ya. Artinya apa? Menggunakan simsar. Ya, menggunakan perantara ya. Ya. Nah, kemudian juga pendapat Imam Malik ya terkait dengan status simsar ini. Beliau bertanya kepada Imam Malik tentang tukang kain. Ya, orang yang suka jualan kain namanya bazzaz ya. Ini menyerahkan uang untuk membelikan kain. Kemudian dia berikan 3 dinar setiap 100 dinar yang dibelikan untuk kain. Imam Malik menjawab tidak ada masalah ya. Jadi dia nyuruh orang membelikan kain harganya 100 dinar. Nah, dia setiap 100 dinar dapat komisi istilahnya itu. Dapat tambahan 3 dinar. Nah, ini diperbolehkan oleh pandangan Imam Malik ya. Makanya dari pendapat ini ya, orang yang melakukan akad samsara ya, akad mediator, akad broker ya, atau ibaratnya akad perantara dalam usaha ya, ini diperbolehkan. Dan boleh menerima umulah ya, menerima komisi dari mustafid ya. Mustafid itu artinya orang yang menerima manfaatnya gitu. Yang minta tolong gitu ya, yang minta tolong. Jadi kalau misalnya usahanya sudah berhasil ya, insya Allah saya nanti siap memberikan komisi ya, memberikan namanya umulah ya, imbalan yang diterima ya. Selama tadi ya harus jelas tadi ketentuan akadnya ya, tertulis ya, baik lisan, tertulis baik dengan isyarat ya, maupun dengan tindakan-tindakan yang lain. Nah, kira-kira bentuk umulah ya, atau bentuk dari komisi ini berbentuk seperti apa gitu. Karena kan bisa jadi orang ngasihnya dalam bentuk barang ya. Ada juga yang ngasihnya dalam bentuk uang ya. Nah, kalau misalnya dia ngasihnya dalam bentuk barang ya, misalnya ini saya mau minta tolong jualin tanah, nanti kamu dapat sekian tanah gitu ya. Nah, itu kan ada juga yang begitu. Ada juga yang langsung aja pakai sistemnya uang. Udah pokoknya nanti kalau laku saya kasih sekian persen gitu kan. Nah, dalam hal umulah ini, komisi ini kalau misalnya bentuknya barang ya, maka jenisnya tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Ya, mohon maaf misalnya kalau orang-orang yang tidak beriman ya kepada Allah kan kadang macam-macam Pak. Pokoknya kalau ininya bisa sukses berhasil, mohon maaf ya, misalnya dia dapat apa gitu ya, sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi bukan suatu yang misalnya kalau deal berhasil ya, minum-minum gitu ya. Ya mungkin saya dengar-dengar aja seperti itu ya. Jadi kalau misalnya dia berhasil menjadi perantara sukses ya, dari kasih komisi ya, minum-minum yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kalau misalnya bentuknya dalam bentuk uang, maka besarannya ditentukan berdasarkan kelebihan dari harga jual. Ya, jadi kelebihannya berapa gitu. Kalau misalnya seberapa miliar itu kan, nanti kelebihannya berapa kira-kira. Nah, itu yang ditetapkan atau yang dijanjikan orangnya ya. Ya, jadi bisa dalam bentuk barang ya, bisa juga dalam bentuk uang. Ya, ini diperbolehkan kedua-duanya ya. Jadi boleh milih ya. Nah, saat kalau misalnya saya mau duitnya nggak ada nih, bisa nggak dalam bentuk barang? Boleh ya. Rumah atau tanah ya, atau nanti dalam bentuk apapun ya. Kalau misalnya mau praktis ya langsung jelas aja dalam bentuk uang. Nah, ini dalam bentuk hal-hal yang terkait dengan simsarah ya, ini banyak sekali ya, alhamdulillah. Sekarang bahkan kalau kita lihat di fatwanya ya, di fatwa MUI-nya juga sudah ada ya. Jadi barangkali Bapak Ibu yang usahanya ya sebagai broker atau sebagai perantara ya, ini halal ya. Sebagaimana kita melakukan jual beli ya, ini halal. Bahkan ini secara langsung ya sudah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional ya, oleh Majelis Ulama Indonesia ya di tahun 2022 terkait dengan simsarah ini ya, atau terkait dengan pemberian komisi ya. Nah, ini sangat jelas ya. Jadi bahkan sampai terkait dengan pemberian komisinya ya juga dijelaskan, boleh dalam bentuk barang urut maupun dalam bentuk uang ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini sebagai pengantar ya terkait dengan akad simsarah ya. Silakan barangkali kalau ada yang mau menambahkan atau ingin bertanya ya, silakan. Silakan. Iya. Berarti ijab kabulnya atau besarannya komisi tadi dibicarakan di depan ya? Iya. Ya, yang namanya supaya jelas tadi kan, kalau nggak di depan bentuknya atau jumlahnya, nilainya, besarnya, sebelum transaksi dengan jual beli tadi dengan si penjual jasa tadi harus dibicarakan dulu. Iya. Iya, jadi harus ditentukan ya di awal, disepakati gitu. Apalagi kadang kita itu kan biasanya aja lah, biasanya gitu kan. Sering kita menggunakan istilah biasanya aja. Umumnya seperti apa gitu. Nah, umumnya itu kan umumnya orang yang ngasih dengan orang yang nerima kan beda. Iya, umumnya orang yang ngasih dan yang nerima kan beda. Jadi lebih baik di awal disepakati ya, jelas umumnya berapa. Jadi umumnya itu kan umum ya, umumnya berapa. Ya udah, pokoknya nanti saya kasih 5 juta ya, itu kan jelas 5 juta. Nanti pembayarannya saat kapan gitu. Apakah sudah saat setelah akad
atau barangkali nanti setelah selesai semua urusan itu juga perlu disepakati. Ya, perlu disepakati. Karena kadang pembayaran ini sering jadi masalah gitu. Jelas biaya yang diberikan jelas, tapi kadang nanti dah ya, ini lagi pas nggak ada duit gitu. Akhirnya ditunda-tunda gitu ya, masya Allah. Kalau kata Rasulullah, kalau kita ingat hadisnya kan, kalau bayarlah upah orang yang bekerja di tempat kita sebelum ya keringatnya gitu kan, masya Allah. Ini kan menandakan kita suruh hati-hati ya. Jadi disepakati, misalnya sepakatannya pokoknya nanti saat akad misalnya, ya proses penjualannya sudah akad, nah itu baru nanti saya cairkan. Nah, segera itu ya dikirimkan. Ya, nah itu kan dari awal kalau seperti itu kan enak ya. Nah ini kadang ada yang bawa nih, Pak nih ada yang mau beli rumah, ini orangnya saya ya, gitu. Padahal orangnya masih nanya-nanya gitu kan, belum jadi gitu. Nah, dia sudah mau minta komisi dulu gitu ya. Nah, nanti kan kasihan ini orang yang nggak jadi, orang yang nggak jadi ya, padahal udah ngasih komisi ternyata nggak jadi. Makanya kontrak ya, kesepakatan itu sangat penting sekali ya. Sedetail-detailnya lebih bagus ya. Kalau memang mau agak ini lagi udah secara tertulis saja gitu ya. Atau kalau mungkin kita sudah terbiasa ya mungkin secara lisan tapi juga disaksikan oleh orang lain ya. Karena banyak kejadian itu awalnya ingin jual rumah banyak dan sebagainya, ya udah iya aja gitu kan. Ya dah pokoknya nanti kalau tanah saya laku nanti saya kasih uang sekian doang. Tapi giliran sudah laku tanahnya tuh udah lupa. Ya seringnya lupa gitu ya, nggak tahu lupa atau memang sengaja dilupakan. Padahal itu adalah hak orang yang menjadi perantara. Karena penting Pak, ya orang perantara itu susah. Ya bisa jadi kalau kita kan mau jual kan terbatas. Kita punya teman ya, teman kita terbatas. Tapi kalau lewat perantara ya dia linknya banyak, dia bisa jual kemana-mana. Bahkan anak-anak muda sekarang ya, barang kita itu bukan hanya dijualin di daerah-daerah kita, misalnya di Bojongsari, Sawangan. Ini saya bisa jualin kemana-mana se-Indonesia kan, bahkan mungkin sedunia itu. Jadi bisa jadi yang beli barang kita itu bukan orang sekitar kita, orang mana, orang jauh dan lain sebagainya gitu kan. Nah ini pentingnya simsaroh ya, pentingnya broker gitu. Jadi harus kita hargai ya. Profesi sebagai broker itu harus kita hargai. Nah salah satu bentuk penghargaannya ya itu salah satunya adalah memberikan komisi ya. Mahal ya. Nah jadi tidak murah karena kalau kita lakukan sendiri belum tentu mampu ya. Susah ya. Kalau orang mau jual rumah aja misalnya kan udah berapa bulan nggak ada yang laku-laku, nggak tertarik. Tapi kalau kita minta broker itu kayak sehari 2 hari itu, masya Allah cepet gitu ya. Ya karena memang tugasnya ya, jaringannya, linknya sudah banyak. Ya. Jadi memang harus disepakati di awal ya. Syukur-syukur kalau memang biasanya sekarang kan sudah jelas tuh kalau kita minta tolong untuk dijualkan rumah dan lain sebagainya, mereka punya ketentuan-ketentuan. Nah, itu lebih bagus gitu. Gitu Pak Ustaz. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Silakan. Kenapa Pak? Buser. Waalaikumsalam. Buser itu kayak influencer ya Pak ya? Oh iya.
influencer ya. Ya. Nah sekarang sudah mulai berkembang lagi ya. Orang dengan influencer ya. Ya influencer juga sama ya. Dia bisa menjadi bagian daripada akad simsarah ya. Nah, cuma memang kalau sekarang memang udah detail gitu kan ya. Misalnya kalau ada orang-orang yang sudah jadi influencer kan, mereka sudah punya harga biasanya kan, sudah punya harga. Jadi usahanya biar di endorse ya, biar nanti laku dan lain sebagainya, itu juga di awal disepakati itu, disepakati. Misalnya sampai mana gitu ya, disepakati sampai usahanya berhasil ya, itu berapa? Itu kan ada hitung-hitungannya tuh. Misalnya sampai berapa kali tampil ya, nanti sampai berhasil ya, itu juga sama. Ini juga masuk dalam bab simsar. Boleh ya. Makanya kan influencer itu kan Masya Allah ya, duitnya banyak. Kayak siapa tuh, Raffi Ahmad ya. Karena dia berapa iklan tuh kan, Masya Allah. Iklan ini ya. Makanya yang jadi YouTuber ya, jadi apa tuh istilahnya itu ya. Itu banyak. Nah itu juga masuk ya dalam bab simsarah ini. Jadi dalam fikih sebenarnya sudah dikaji ya. Ya tentu sama juga nanti influencernya untuk apa gitu. Dan sampai nanti influencernya itu justru untuk mendiskreditkan orang lain gitu ya. Nah, itu harus hati-hati juga. Misalnya karena dia menjadi pesaing kita, tolong dong ya. Ya, supaya dia caranya bisa usahanya hancur gitu kan. Nah, itu nggak boleh ya. Atau misalnya sama-sama mau jadi kontestan ya, nah, kita minta dia supaya buka aibnya misalnya gitu ya, nggak boleh ya, karena dalam prinsip Islam itu ya simsaro ini akad ta'awun, kerjasama ya. Namanya akad ta'awun ya, ketentuannya ya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi kerjasamanya dalam kebaikan dan ketakwaan, jadi bukan dalam perbuatan dosa gitu. Nah sekarang kan kita lihat investor banyak juga yang menyerang ya pribadi dan lain sebagainya ya. Ini juga harus hati-hati juga. Nah, termasuk juga ya ini ketentuannya ya dalam akad-akad yang diperbolehkan ya. Mohon maaf misalnya ada produk yang ya sebenarnya ini merusak gitu ya, karena mungkin ada bahan kimia yang tidak boleh dan lain sebagainya gitu kan. Tapi kemudian karena di endorse oleh influencer ya jadi viral gitu kan. Wah, jadi ramai gitu padahal dia nggak boleh ya, itu juga tidak boleh. Nah, makanya juga influencer harus ngaji juga ini. Harus ikut ngaji ya. Supaya nanti ketika endorse sesuatu yang baik-baik ya, sesuatu yang positif lah gitu. Sama Pak. Wallah. Baik, karena sudah jam 6 ya, mudah-mudahan ya ini menjadi menjadi masukan buat kita ya, kehati-hatian kita ya, apalagi ini khususnya buat anak-anak kita ya, anak-anak generasi sekarang yang usahanya rata-rata online ya, supaya kita betul-betul mendapatkan ya rezeki yang halal, rezeki yang berkah ya, termasuk juga cara perolehannya adalah perolehan yang berkah ya. Mari kita tutup kajian kita dengan sama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته